Hai, selamat datang di obrolan santai bersama Podcast M yang kami gagas untuk mengobrol dan sebagai media untuk berdiskusi bersama dengan teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian untuk membahas sebuah topik yang akan dibicarakan. Dan konteksnya tidak seperti pada radio konvensional, tapi ini lebih luas dan lebih rileks pastinya. Kami harap teman-teman semuanya dapat menikmati podcast ini dan bisa memahami yang kami bicarakan. Sebelum kita mulai podcast ini, saya akan memperkenalkan teman-teman saya sekaligus juri bicara, yaitu ada Ervan absen 12, Jerry absen 15, Cesar absen 7, Natania absen 21, Ria absen 1, dan saya sendiri David absen 10. Kami dari kelas 12 MIPA 3 dan 12 MIPA 2. Hadirnya podcast ini nggak cuma untuk mengedukasi teman-teman pendengar, tetapi sebagai bahan refleksi untuk saya sendiri dan kalian semua para pendengar podcast ini. Jadi kami di sini akan membahas tentang sebuah ketahanan pangan. Ketahanan pangan sendiri memiliki pengertian, yaitu faktor pendukung terjaminnya keamanan nasional suatu negara dan keamanan nasional dengan adanya ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau, serta aman dikonsumsi. Akan tetapi, di Indonesia yang terjadi justru mengalami krisis pangan yang didorong oleh krisis ekonomi. Pada masa pandemi ini, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang menjadi prioritas pemerintah. Ketahanan pangan sendiri memiliki arti sebagai isu pokok dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat, karena akan menentukan kestabilan ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu negara. Pada masa pandemi corona ini memberikan dampak buruk terhadap seluruh sektor industri, termasuk sektor pangan. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menyiapkan strategi khusus agar pasokan bahan pokok masyarakat tersedia saat memulai new normal. Strategi jangka menengah, yaitu memaksimalkan ekspor dengan mengintervensi industri agrikultur agar tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selain itu, kementerian memberikan relaksasi terhadap sektor padat karya melalui pemberian bibit atau benih sehingga produksi komoditif tetap berjalan. Sedangkan agenda jangka panjang meliputi peningkatan produksi pertanian, ekspor 3 kali lipat, menurunkan gagal panen sebesar 5%, dan mendorong jumlah petani milenial menjadi 2,5 juta orang dalam 5 tahun. Solusi yang ditawarkan untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia, terutama di masa pandemi, adalah rekayasa genetik pada bahan pangan pokok seperti menambahkan unsur protein dan energi atau protein energy malnutrition. Dengan dilakukannya rekayasa genetik, dapat menjauhkan kita dari krisis pangan yang telah terjadi. Selain rekayasa genetik, usaha yang dapat dilakukan yaitu if the Indonesia government does the organic agriculture, our country won't experience famine and will also have great food security even in this pandemic. Produk ketahanan pangan tak lepas dari pengemasan dan penggunaan media promosi yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keaweten produk, memudahkan dalam proses distribusi, menarik perhatian konsumen, dan menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen. Dalam agama, kita mengenal mengenai nilai-nilai ajaran gereja Katolik. Ilmu pengetahuan dan nilai agama terkadang seringkali menjadi bertolak belakang. Nah, berkaitan dengan hal itu juga, maka sikap seharusnya dalam memperkuat ketahanan pangan yang seturut dengan ajaran gereja adalah melakukan kehendak dari Allah dan tidak menghendaki kehidupannya sendiri dengan menentang Allah. Karena rekayasa genetika adalah hal yang menentang kehendak Allah, di mana hal yang seharusnya terjadi dan telah direncanakan oleh Allah kemudian diubah atas kehendak manusia. Ya, jadi ketahanan pangan merupakan faktor pendukung terjaminnya kesejahteraan masyarakat dengan adanya ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup dan terdistribusi dengan harga terjangkau serta aman dikonsumsi. Usaha yang dapat dilakukan untuk mendukungnya adalah dengan memaksimalkan ekspor dengan mengintervensi industri agrikultur, memberikan relaksasi terhadap sektor padat karya melalui pemberian bibit atau benih sehingga memproduksi komoditi tetap berjalan. Pengemasan dan media promosi yang tepat untuk ketahanan pangan Indonesia adalah pengemasan yang ramah lingkungan, namun tetap menarik perhatian para calon konsumen. Sikap yang harus dilakukan tetap memegang teguh nilai-nilai gereja Katolik dan tidak menentang kehendak Allah.
Sekian obrolan santai bersama podcast M. Maaf jika kami ada salah kata ataupun tindakan. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.